Baik, selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita dengan pokok pembahasan 36 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor dan 46 menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Itu adalah KD kita untuk pada hari ini. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang software daripada software yang akan kita gunakan pengolah vektor dengan pengolah bitmap. Nah, jadi salah satu adalah software pengolah vektor adalah yaitu CorelDRAW. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana bentuk lembar kerja daripada CorelDRAW dan penggunaannya. Oke, selamat mengikuti. Baik, sekarang kita akan menggunakan bagaimana cara penggunaan daripada tools yang ada pada CorelDRAW pengolah vektor ini. Ikuti terus. Pertama, kita gunakan penggunaan daripada pick tool. Pick tool berfungsi untuk memindahkan objek ke objek yang lain. Caranya, buat dulu sebuah objek, kemudian pindahkan dengan cara mengklik menandahi, arahkan ke sini atau kemana yang Anda inginkan. Oke, yang berikutnya kita gunakan step tool. Oh ya, di dalam bagian-bagian daripada tools ini ada piranti-piranti lagi yang tersembunyi, tapi nanti akan kita bahas yang penting-penting saja ya. Oke. Yang pertama kita gunakan subtool. Subtool ini kita gunakan fungsi untuk membengkokkan. Namun sebelum dibengkokkan, yang pertama kita akan mengubah objek ini dulu ke dalam bentuk curve karena saat ini dia masih berbentuk line ini ya, dengan cara memilih arrange kemudian curve dikurvakan, lalu pilih lagi subtool, lalu pilih pada tepi dari garis, lalu arahkan mousemu ke gambar seperti ini, kemudian bengkokkan. Anda juga bisa melakukan di sebelah sini. Oke, atau di atas atau di bawah. Nah, kira-kira begitu. Baik, hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai daripada toolbox yang ada pada CorelDRAW ini. Oke, langsung saja kita gunakan dengan penggunaan pick tool. Pick tool ini berfungsi untuk memindahkan satu objek ke objek yang lain, misalnya seperti ini. Nah, ini objek ini kita pindahkan ke sebelah kiri atau kanan atau atas atau ke bawah. Nah, oke. Sedangkan subtool ini berfungsi untuk membengkokkan sebuah objek itu ke kiri, ke kanan atau terserah Anda. Namun sebelumnya objek ini yang akan kita bengkokkan, sebelumnya kita akan mengubahnya dulu ke kurva karena sebelumnya objek ini masih berbentuk line. Nah, setelah kita rubah menjadi objek, lalu kita pilih subtoolnya, kita klikkan di si garisnya, kemudian ada di sini convert to curve pada objek ini, kemudian kita bengkokkan. Oke, maaf, klik lalu bengkokkan. Nah, kemudian bengkokkan. Nah, bila Anda ingin untuk meluruskan kembali, bila Anda merasa bahwa hal itu tidak cocok, boleh kembali diluruskan dengan cara diklik di
garis itu seperti ini, kemudian pilih lagi yang berbentuk line ini, klik. Oke, kira-kira begitu ya. Nih, kalau mau lagi lurus, klik lagi, kemudian luruskan. Nah, kira-kira begitu. Nah, berikutnya kita akan menggunakan di sini ada ada berikutnya crop, kemudian crop. Yang sekarang kita isi dulu warnanya. Dengan mengisi warna, klik kiri, maka warna fillnya atau warna dalamnya muncul. Sedangkan untuk mengganti warna luar, garis luar, kita klik kanan agar warna daripada garis luar berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Oke, langsung saja. Ini tadi untuk mengcrop atau memotong fungsinya ya. Oke, kita boleh seperti ini. Kemudian caranya kita enter. Oke. Nah, sekarang sudah terpotong, bukan? Nah, habis itu ada lagi caranya dengan knife tool. Oke, knife tool ini juga fungsinya untuk memotong. Contohnya nih, kita potong. Oke, setelah berbentuk seperti ini sudah terpotong. Oke, mau kita potong lagi boleh. Oke. Nah, ini sudah terpotongnya. Oke, nah ini dia membuktikannya sudah terpotong. Yang berikutnya, di sini ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk membesarkan tampilan atau mengurangi tampilan dengan memilih ini, zoom out. Lalu klik pada lembar kerja dengan menggunakan klik kanan ya untuk mengecilkan. Pilih ini untuk menzoom. Oke, klik kiri. Klik kiri untuk menzoom, klik kanan untuk mengecilkan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada pen, yaitu seperti hand, seperti tangan. Nah, Anda bisa menggeser ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke freehand tool ya. Ini fungsinya untuk membuat garis atau menggambar bebas. Contohnya membuat garis oke, dan berbentuk menjadi garis. Nah, Anda juga bisa mengatur berapa besarnya. Oke. Untuk membuat garis secara bebas boleh dengan cara mempertemukan titik ke titik sehingga membentuk sebuah objek. Nah, oke, sudah disatukan dan kita isi kira-kira begitu. Oke. Nah, ini juga ada beberapa yang bisa kamu gunakan untuk sebagai menggambar bebas. Ini ada pen di sini juga boleh Anda lakukan, belajar juga bisa ya. Oke. Nah, ini artistic media. Ini adalah boleh Anda gunakan nanti saat membuat suatu kreasi dalam sebuah desain. Kamu boleh menggunakan ini atau membuat tulisan juga agar
berkreasi boleh dengan menggunakan itu, tergantung daripada imajinasi kamu untuk mengkreasikannya nantinya. Oke. Kemudian masuk kita smart fill. Smart fill ini berfungsi untuk juga mengisi warna ya. Contohnya nih seperti ini. Kita pilih nih, atau kita kasih warnanya tadi dengan memilih ya, sehingga warnanya isi. Kalau kita mau ganti juga boleh. Oke, kira-kira begitu. Kemudian ada di sini rectangle. Rectangle ini untuk membuat sebuah objek persegi, ya, seperti yang kita lakukan tadi untuk membuat objek dari segi 4 ini. Oke. Nah, kemudian kita bentuk ellipse. Nah, ellipse ini untuk membuat bulatan atau membuat sirkel lingkaran. Oke. Ini kalau kita mau buat bentuknya seperti ini boleh juga. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk membuat poligon. Poligon itu untuk bersegi 5, 6 boleh. Kita tentukan terserah kita dengan cara boleh mengklik 2 kali atau dengan menentukan berapa seperti yang ada di pada menu-menu ini, pada menu barnya, pada menu barnya 8 contohnya. Nih, enter saja. Makanya kan 8. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian ada start. Start ini untuk membuat bintang. Biasanya dia bintang hanya 5 sisinya ya. Nah, tapi ini kita bisa tentukan juga berapa maunya. Oke. Dan untuk ketajamannya atau keruncingan daripada bintangnya, Anda bisa juga menggunakan, dan ini juga bisa dikreasikan untuk membuat suatu objek. Nah, sebenarnya mendesain itu adalah diperlukan imajinasi untuk boleh memikirkan suatu desain itu bagaimana agar dia tampilannya bagus atau cantik, begitu kira-kira tujuannya. Kemudian ada di sana juga bentuknya kompleks star. Nah, dia bentuknya seperti ini. Oke. Kompleks star, dia terpotong seperti ini dia bentuknya. Nah, ini pun Anda bisa mengkreasikannya. Oke. Kita hapus dulu sebagian biar jangan terlalu padat ya di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kita bisa juga mengubahnya, membentuk lagi menjadi 2, lalu klik di sini 2 kali putar. Nah. Oke. Ini dia. Sehingga bisa juga dengan seperti ini dijadikan satu atau dengan cara memotong. Oke. Nah, ini terserah Anda lah yang mengkreasikan ya. Semuanya dikembalikan pada Anda.
Oke, kemudian ada di sini ada spiral. Spiral ini, nah ini bentuknya seperti anti nyamuk ya. Klik, kita kasih garisnya. Oke, atur dia berapa besar lainnya. Oke, ini dia. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan basic shape. Ini shape-nya yang bisa Anda gunakan pada saat mendesain. Ada beberapa di sini bentuk-bentuk yang bisa Anda gunakan untuk membuat shape atau sebagai penghias pada tulisan-tulisan atau sebagai backgroundnya. Nah, terserah Anda untuk mengkreasikannya. Oke. Nah, dalam ini juga bisa ditulisin teks. Yang berikutnya ada di sini A. A ini berfungsi untuk mengetik teks ya. Untuk mengetik teks. Oke, berikutnya ini ada tabel. Tabel berfungsi untuk membuat tabel. Oke. Kita hapus dulu. Nah, yang perlu lagi ya di sini ya. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke blade. Ke blade ini fungsinya kita buat sebuah objek di sini dulu, kasih lagi objek di sini, kemudian kasih dia warna. Oke. Nah, dengan memilih blade ini maka akan mengikuti bentuk daripada objek ini sendiri. Nah, ini dia. Kira-kira begitu. Kemudian penggunaan kontur. Kontur ini biasanya bisa juga menggunakan membuat sebuah bangunan. Nah, sepertinya tampak ke dalam atau perspektif ya, bentuk seperti perspektif, gambar perspektif. Nah, atau boleh juga dengan menggunakan misalnya tulisan ya, Ibu buat dulu tulisan Pina Media. Oke, misalkan begini, impact, kita kasih dulu teks yang besar. Kemudian Anda bisa memilih dengan menggunakan control. Oke. Nah, kemudian pilih dia outside, ada ini center, ini inside, ini outside. Kita pilih outside-nya. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk. Oke. Nah, tulisan ini bisa untuk ke manipulasi dengan cara, contohnya ini teks kita rubahkan dulu menjadi break apart ya. Kita bukakan dulu dia. Oke, lalu ke grupnya, lalu kita lakukan pemotongan. Cuk. Oke. Cuk. Oke. Nah, Anda bisa juga mengangkat ini sudah menjadi Oke, kira-kira begitu. Terserah Anda mengkreasikannya bagaimana. Oke, bisa ya sejauh itu. Nah, kemudian
Di sini ada juga distort. Distort itu membuat menjadi lebih berbayangan seperti angin ya, seperti angin. Boleh juga pada teks kita gunakan. Nih perhatikan nanti tampilannya dengan menggunakan seperti ini. Oke, bisa. Oke, nggak keren, ya. Oke, nah bisa begitu. Boleh juga dengan berbentuk objek, kamu gunakan nah seperti itu. Oke, itu dia. Kemudian kita penggunaan daripada drop shadow. Nah, pada satu objek ini juga objek atau tulisan, Anda bisa menggunakan yang namanya drop shadow ini dengan cara perhatikan bagus-bagus. Nah, ini saja contoh saja ya. Langsung contohnya. Kita buat ini drop shadow-nya. Oke. Drop shadow-nya kita kasih warnanya yang berbeda. Oke. Anda bisa menggunakan bayangan. Oke. Atau ini. Ini. Nah, warna pink atau warna apapun yang kamu mau boleh. Oke. Itu dia ya. Lanjutannya kita lanjutkan menjadi envelope. Envelope ini Anda juga bisa menggunakan dengan teks ya. Oke. Nah, ini dia. Dengan cara boleh mengubahnya. Bentuknya seperti ini. Nah, atau dengan menggunakan objek boleh juga. Oke, dengan cara begini. Nah, oke. Nah, jadi terserah kamu bagaimana caranya untuk mengolah yang gampang untuk kamu lakukan. Oke, berikutnya ada extrude. Extrude ini juga berfungsi untuk membuat teks menjadi seperti tampil seperti 3 dimensi ya. Oke, perhatikan. Extrude. Ini dia. Oke, ini bentuknya. Saya ganti tadi warnanya. Kita klik dulu, klik warnanya. Nah, boleh garis klik dengan klik kanan untuk mengganti garisnya. Lalu berikutnya ada transparan. Nah,
sebuah gambar atau tulisan bisa Anda gunakan untuk mentransparansikan gambar itu. Misalnya kita buat dulu contohnya ya. Nah, kita kasih nih, kemudian ini kita kirim dulu dia ke atas. Oke, nih, kemudian teks ini bisa Anda gunakan untuk transparansi, contohnya nih, lalu tinggal drag saja. Oke, saya ulang. Oke. Nah, oh iya, kok jadi gambar ya? Maaf, ini. Oke, objek yang terklik. Oke, tujuannya untuk membuat transparansi ya. Oke. Nah, di sini color your draw for dia untuk mengisi warna seperti yang kita inginkan. Contohnya, Ibu ingin untuk menjadi warnanya warna persis seperti warna kuning ini untuk di objek kedua ini. Dengan caranya klik dulu warna kuningnya, kemudian semprotkan ke objek keduanya. Begitu kira-kira. Oke. Nah, ini untuk membuat objek berapa poin atau garis daripada objek itu. Oke. Di sini ada juga background yang bisa kamu gunakan, kamu rubah untuk menjadi background yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika kamu membuat objek atau membuat backgroundnya mengikuti yang sudah ada ini. Ada button. Nah, seperti ini. Cara pertama, Anda akan memilih dulu, lalu kamu pilih ini, lalu kau pilih mana yang Anda suka. Oke. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada mesh. Nah, contohnya ini sudah di mesh. Anda bisa mengganti warnanya juga. Nah, tuh. Kalau misalnya di sini untuk membuat backgroundnya beberapa bentuk atau beberapa warna, Anda bisa menggunakannya mengatur dengan kreasimu sendiri ya. Tuh. Oke. Begitulah dulu untuk penjelasan dan penggunaan daripada tools yang ada pada CorelDRAW ini dengan garis besarnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang boleh kamu pelajari hari ini ada bermanfaat untuk anak-anak kami. Oke, selamat siang.